Selamat datang di eksplorasi kita tentang Stoicisme, sebuah filosofi yang masih relevan sampai sekarang. Berasal dari Yunani kuno, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, Stoicisme didirikan oleh Zeno dari Citium. Filosofi ini dengan cepat memikat dunia Yunani Romawi, menarik pengikut yang menghargai rasionalitas dan pengendalian emosi. Stoicisme mengajarkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang logika di balik kejadian dunia mengarah pada kehidupan yang memuaskan. Stoicisme menekankan pengembangan kebajikan pribadi dan praktik rasional untuk mencapai kedamaian batin dan ketahanan. Orang-orang Stoa didorong untuk membedakan antara apa yang berada dalam kendali mereka dan apa yang tidak, hanya berfokus pada yang pertama. Pola pikir ini membantu dalam menjaga keseimbangan di tengah kekacauan hidup. Saat ini, relevansi Stoicisme tetap ada, karena menawarkan suar stabilitas di era modern kita yang tidak dapat diprediksi. Dengan merangkul nilai-nilai Stoa, individu tidak hanya mencapai kepuasan pribadi, tetapi juga berkontribusi positif bagi komunitas mereka. Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari bagaimana kebijaksanaan kuno Stoicisme tetap sangat relevan dan berlaku dalam kehidupan kontemporer kita. Di bagian ini, kita akan menelusuri akar Stoicisme dari Zeno hingga Marcus Aurelius. Stoicisme berasal dari Serambi atau Stoa, di Athena, tempat Zeno mengajarkan filosofinya, yang didasarkan pada logika, fisika, dan etika. Ajarannya menarik banyak orang ke pendekatan praktis Stoicisme terhadap pasang surut kehidupan. Selama berabad-abad, ajaran ini disempurnakan oleh para penerusnya, termasuk Marcus Aurelius yang terkenal. Tulisannya, terutama Meditasi, menawarkan wawasan yang mendalam tentang refleksi pribadi Stoa dan pengejaran kebajikan. Pemikiran Aurelius merinci perjuangan pribadinya dan mekanisme coping filosofis beresonansi dengan pembaca bahkan berabad-abad kemudian. Karya-karyanya menekankan ketidakkekalan hidup dan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai seseorang, bahkan di bawah tekanan. Stoicisme juga diperkaya oleh Seneca yang muda dan Epictetus yang karyanya berfokus pada nasihat praktis dan pedoman etika, membuat Stoicisme dapat diakses dan ditindaklanjuti, dan menegaskan bahwa kebajikan saja sudah cukup untuk kebahagiaan. Sekarang, mari kita jelajahi prinsip inti Stoicisme, yang dirancang untuk menumbuhkan ketahanan dan ketenangan dengan berfokus pada apa yang dapat dikendalikan seseorang. Prinsip pertama adalah mengenali perbedaan antara apa yang dapat kita ubah dan apa yang harus kita terima. Perbedaan ini penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan efektivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang Stoa memfokuskan energi mereka hanya pada apa yang dapat mereka pengaruhi, menghindari frustrasi yang tidak perlu. Prinsip kunci lainnya adalah hidup selaras dengan alam, mengakui dan merangkul peran kita dalam konteks kehidupan yang lebih besar. Ini mendorong keberadaan yang harmonis dengan lingkungan dan masyarakat, mempromosikan keberlanjutan dan kehidupan yang etis. Terakhir, perbaikan diri yang berkelanjutan dan dedikasi terhadap kebajikan pribadi seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri menopang filosofi Stoa. Kebajikan ini membimbing orang-orang Stoa dalam membuat keputusan etis dan menghadapi tantangan hidup dengan integritas dan kejelasan moral, menumbuhkan kehidupan yang penuh kepuasan dan tujuan. Di bagian terakhir kita membahas kebajikan Stoicisme, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Stoicisme memperjuangkan 4 kebajikan utama. Kebijaksanaan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang dunia alami dan perilaku manusia, membimbing orang-orang Stoa untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang selaras dengan nilai-nilai mereka dan kebaikan yang lebih besar. Keberanian dalam Stoicisme bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga kekuatan moral untuk menjunjung tinggi prinsip seseorang dan menghadapi kesulitan dengan ketahanan. Ini memastikan orang-orang Stoa tetap teguh pada nilai-nilai mereka, terlepas dari tekanan eksternal. Keadilan berhubungan dengan memperlakukan orang lain secara adil dan bekerja menuju kebaikan bersama, menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab sosial. Terakhir, pengendalian diri atau pengendalian diri melibatkan memoderasi keinginan dan impuls, memastikan kehidupan yang seimbang yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Kebajikan ini sangat penting untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan kejelasan dan pertimbangan etika. Di jantung filosofi Stoa terletak konsep kontrol yang kuat.
memahami apa yang ada dalam kekuatan kita, dan melepaskan kekhawatiran atas apa yang tidak. Prinsip ini mengajarkan orang-orang Stoa untuk menginvestasikan energi mereka dengan bijak, meningkatkan efektivitas dan ketenangan pikiran mereka. Menerima apa yang tidak dapat diubah sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan. Penerimaan ini tidak menyiratkan kepasifan, melainkan mendorong keterlibatan aktif dengan aspek-aspek kehidupan yang dapat kita pengaruhi. Dengan memfokuskan upaya kita pada area-area ini, kita dapat membuat kemajuan dan kontribusi yang signifikan. Orang-orang Stoa menggunakan pemahaman ini untuk menavigasi situasi dan hubungan yang kompleks dengan lebih efektif. Selain itu, praktik penerimaan membantu orang-orang Stoa menghindari gejolak emosi yang tidak perlu. Alih-alih menolak perubahan atau tantangan yang tak terhindarkan, mereka belajar untuk beradaptasi dan menemukan makna di dalamnya. Pola pikir yang mudah beradaptasi ini sangat berharga di dunia saat ini, yang serba cepat dan seringkali tidak dapat diprediksi, membantu individu menjaga stabilitas dan perspektif. Di dunia yang serba cepat saat ini, Stoicisme menawarkan strategi yang efektif untuk mengelola stres dan kecemasan. Ajarannya tentang berfokus hanya pada apa yang dapat kita kendalikan, membantu individu mengurangi perasaan tidak berdaya dan kewalahan. Dengan menyederhanakan kompleksitas hidup menjadi elemen yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, orang-orang Stoa dapat memfokuskan energi mereka dengan lebih produktif. Stoicisme juga mendorong pengembangan pola pikir yang tangguh, memungkinkan individu untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan percaya diri dan tenang. Ketahanan ini ditumbuhkan melalui praktik rutin prinsip-prinsip Stoa, khususnya refleksi dan penerimaan atas ketidakkekalan hidup dan ketidakpastian yang melekat pada keadaan eksternal. Selain itu, penekanan filosofi pada ketenangan batin dan kebajikan menjadikannya alat yang ampuh untuk meningkatkan kepuasan hidup. Mempraktikkan Stoicisme dapat mengarah pada wawasan pribadi yang lebih dalam dan rasa pemenuhan yang lebih besar, karena individu belajar untuk menyelaraskan tindakan mereka dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip terdalam mereka, terlepas dari kondisi eksternal. Stoicisme bukan hanya kerangka teoretis, itu sangat praktis. Misalnya, pertimbangkan pendekatan yang mungkin diambil oleh seorang Stoa ketika menghadapi kemunduran karier. Alih-alih menyerah pada frustrasi atau keputusasaan, seorang Stoa akan menilai aspek-aspek situasi apa yang dapat mereka pengaruhi, mungkin meningkatkan keterampilan atau membangun jaringan dengan lebih efektif, dan menerima apa yang tidak dapat mereka ubah. Filosofi ini juga membantu dalam hubungan pribadi, di mana ia mempromosikan kesabaran dan pengertian. Dengan berfokus pada respons dan tindakan mereka, orang-orang Stoa berkontribusi pada hubungan yang lebih sehat dan lebih stabil. Mereka mempraktikkan empati dan menjaga ketenangan, bahkan dalam situasi yang penuh emosi, yang mengarah pada interaksi yang lebih konstruktif. Terakhir, Stoicisme menyediakan alat untuk menghadapi masalah kesehatan atau krisis pribadi lainnya. Dengan menerima kenyataan situasi dan berfokus pada langkah-langkah praktis menuju mitigasi atau pemulihan, orang-orang Stoa mempertahankan ketenangan dan efektivitas mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengelola krisis, tetapi juga dalam menjaga kualitas hidup melalui masa-masa sulit. Seperti yang telah kita jelajahi, Stoicisme lebih dari sekadar filosofi kuno. Itu adalah alat vital untuk hidup dengan baik di dunia modern. Prinsip-prinsip kontrol, penerimaan, dan kebajikannya menawarkan strategi praktis untuk menghadapi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mempraktikkan Stoicisme dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam ketahanan pribadi, manajemen stres, dan kepuasan hidup. Bagi mereka yang tertarik untuk menjelajahi Stoicisme lebih lanjut, banyak sumber daya tersedia. Buku-buku modern, kursus online, dan kelompok komunitas dapat memberikan panduan dan dukungan untuk memasukkan praktik-praktik Stoa ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merangkul kebijaksanaan Stoicisme, individu dapat menavigasi kompleksitas keberadaan modern dengan lebih mudah dan efektif. Sebagai penutup, Stoicisme mengajarkan kita bahwa bahkan di masa-masa kekacauan, kita dapat menumbuhkan kedamaian batin dan ketahanan dengan berfokus pada kebajikan kita dan apa yang dapat kita kendalikan. Ini mendorong kita untuk hidup dengan tujuan dan integritas, menjadikannya panduan abadi untuk hidup dengan baik.